Dari pagi seperti yang sudah Anda ketahui, Indika Energy menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa yang berkaitan dengan rencana kami untuk melakukan penjualan seluruh saham Indika Energy di PT Petrosi Tbk. Dan hasil daripada RUPS luar biasa tadi pagi adalah satu, karena memang satu agenda saja ya, bahwa Indika Energy memperoleh tujuan untuk melakukan penjualan seluruh saham yang Indika Energy miliki di PT Petrosi Tbk, yang saat ini kita miliki kurang lebih 69,8%, ya, dengan transaksi 146,6 juta US dollar itu untuk 60%, ya. Jadi kalau 100%-nya kurang lebih 200 US dollar. Tentu saja nanti ketika transaksinya terjadi, transaksi tersebut akan dilakukan dalam mata uang rupiah. Soal konversinya itu diatur dalam perjanjian beli bersyarat yang sudah kita tanda tangani. Demikian mengantar saja dari saya. Sebagai penutup nanti saya akan mendiskusikan sedikit mengenai inisiatif-inisiatif yang berkaitan ataupun komitmen-komitmen yang berkaitan dengan ESG, environmental, social, and governance, sosial dan tata kelola. Pertama saya akan memberikan kepada Pak Kamen untuk mendiskusikan mengenai kegiatan investasi kami. Silakan Pak Kamen. Excuse me, but I was speaking. Investment is one of the strategies that Indika Energy pursues to reduce its exposure to the coal business. And in relation to that, I'd like to highlight two specific transactions. First, on 6th of August 2021, Indika Energy signed a conditional sales and purchase agreement with PT Gali Adhika Arnawama in relation to the divestment of 51% ownership in PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk or TSS. The value of the transaction was $41.3 million, which corresponded to a valuation for MPSS equity on a 100% basis of $81 million. We completed successfully the transaction on 8th of October. Second, as Aziz mentioned a bit earlier, this was also the topic of discussion in our extraordinary share meeting. Indika Energy signed a conditional sales and purchase agreement with a company called PT Caraka Reksa Optima, Chara, to sell its 69.8% ownership in Petrosi on the 18th of February 2022. The value of the transaction is for $46.58 million. As Aziz mentioned earlier, on a 100% basis, the valuation is $210 million. We expect to complete this transaction, which is still in progress, by the end of June 2021. With that, perhaps I pass it back to Pak Aziz, or perhaps Pak Purbaya. Thank you Pak Kamen. Leave it. Langsung aja kita berikan kepada Pak Purbaya ya untuk diskusikan diversifikasi inisiatif Indika Energy berkaitan dengan kegiatan kebun bisnis baru. Silakan Pak Put. Pak Aziz, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Ingin memberikan update terakhir mengenai program diversifikasi di Indika Energy. Satu adalah perkembangan untuk proyek Awak Mas, yaitu investasi kita di PT Masmindo Dwi Area, di mana diketahui bahwa investasi kita di Masmindo Dwi Area ini sudah dilakukan sejak akhir 2018 dan secara bertahap. Pemilikan kita sekarang menjadi 100% dengan
terakhir melakukan akuisisi besar 42,8 juta dengan tambahan 2% saham di Masmindo secara langsung dan tidak langsung. Mengenai status daripada proyeknya sendiri, feed-nya front end engineering design itu sudah selesai di bulan April 2022, jadi bulan lalu, dan kami berharap bahwa kita bisa memulai konstruksi daripada tambang ini di Januari 2023 dengan target produksi our first gold ya, emas pertama kita itu di tahun 2025. Ini update yang mengenai tambang emasnya. Juga masih di bidang mineral, kita juga mulai masuk di bidang nikel juga. Dalam konteks ini kita sudah mengakuisisi salah satu PT yang mempunyai bisnis di bidang perdagangan nikel, yaitu PT Rockgeo Energy Nusantara. Dan update terakhir daripada aktivitas daripada Rockgeo adalah volume perdagangan untuk biji nikel yang sebesar 17.000 UMT atau wet metric ton. Mengenai ini perkembangan di renewables sektor, di dalam konteks ini adalah EMITS, PT Energi Pat Mitra Indika Tenaga Surya. Update yang bisa kita berikan adalah bahwa kita baru saja menandatangani kontrak dengan Sampurna Kayu Group. Sampurna Kayu Group adalah salah satu perusahaan yang di-list di Singapura dengan kontrak sepanjang 20 tahun untuk membangun PLTS hybrid di salah satu proyek mereka di Mangole sebesar 12 megawatt peak, jadi size-nya lumayan berarti. Dan juga yang mau kita sampaikan di sini adalah juga bahwa ini disertai juga dengan operasi di tahun depan di bulan Juni. Berikutnya mengenai Indika Multi Property, salah satu anak perusahaan kita juga yang berkaitan dengan bisnis berbasis alam atau nature based solutions dan juga hal-hal yang berhubungan dengan biomas. Indika Multi Property sekarang sudah mempunyai sebesar 170.000 hektar. Dan seperti yang tadi saya baru saja sampaikan, di sini ada unsur juga yang masuk ke bisnis biomas buat wood pellet, dan juga ada hubungan yang dengan solusi alam atau karbon. Kami baru saja mendapatkan pendanaan untuk proyek ini dari Bank DBS sebesar $27 juta. Pendataan ini merupakan sesuatu green financing ya, financing hijau pertama nih bagi Bank DBS Indonesia. Jadi kita sangat excited bisa bekerja sama dengan Bank DBS, terutama untuk proyek green financing pertama mereka di Indonesia. Berikutnya adalah yang berhubungan dengan kendaraan listrik. Jadi dalam konteks ini kita sekarang melakukan beberapa hal. Satu adalah menjajaki kerjasama dengan PT Industri Baterai Indonesia atau IBSC, On High Precision Company Limited atau panggilan kerennya Foxconn ya, Gogoro, yang berbasis di Taiwan
untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Itu satu. Dan yang kedua, dan ini juga fresh ya, ini baru ditandatangani kemarin, adalah berkaitannya dengan partnership kita dengan Alpha JWC Ventures dan juga Horizon Ventures dalam suatu PT Electra Motor Group, atau saya panggilnya IMG ke depannya, untuk mengembangkan motor listriknya. Ini untuk ini detailnya bisa saya sampaikan adalah bahwa satu, Alpha JWC dan Horizon Ventures adalah dua venture capital yang terkemuka ya. Jadi kalau dilihat dari pengalaman mereka, baik itu di Asia Tenggara dalam konteks Alpha JWC atau Horizon Ventures yang berbasis di Hong Kong dan sudah lama banget di bidang ini ya, di bidang investasi di perusahaan berbasis teknologi yang sifatnya disruptif. Ini sangat excited untuk bisa bekerjasama dengan mereka untuk mengembangkan motor listrik ini. Nah, kalau kita lihat dari segi ininya, detail-detailnya adalah bahwa kita membentuk satu perusahaan baru yang IMG ini, di mana komposisi pemilikannya itu adalah 78,6% untuk energi dan 21,4% gabungan antara AJWC dan Horizon Ventures. Setelah investasi hutang yang bisa dikonversikan ke saham itu dikonversikan. Sekarang statusnya masih dalam bentuk hutang dulu yang nanti di kemudian hari bisa dikonversikan ke depannya. Investasi dari mereka sebesar 7,5 juta dolar. Dan dengan ini kita akan menggunakan pendanaan ini untuk mengembangkan bisnis yang berbasis kendaraan motor roda 2. Bersamaan juga dengan perjanjian ini, Indica Energy pun juga akan melakukan investasi tambahan juga sebesar 7,5 juta dolar juga. Total investasi yang dilakukan yang berkaitan dengan perjanjian ini adalah sebesar 15 juta dolar. Mungkin sedikit mengenai potensi daripada kendaraan motor listrik. Ini mungkin kita ambil satu slide ya, dari data dari Kemenperin, di mana ini hanya ingin menunjukkan potensi daripada kendaraan motor listrik ke depannya. Jadi kalau dilihat dari charts-nya ini, kita bisa lihat juga ya bahwa pemerintah melalui Kemenperin menargetkan bahwa kendaraan listrik ini di tahun 2025 itu bisa mencapai 2 juta unit. Dan ke depannya ini juga akan bisa terus meningkat menjadi 4 juta unit di tahun 2035. Nah, ini adalah suatu tren yang sangat baik menurut kami, dan itulah kita ingin menjejaki pasar motor listrik Indonesia, melihat potensinya baik dari segi volume ataupun juga dari segi angka dalam bentuk US dollarnya ya, atau rupiahnya, itu sangat-sangat menarik buat kita untuk jejaki ke depannya, dan kita sangat beruntung bisa mendapat partner-partner seperti AJWC dan juga Horizon Ventures yang sudah banyak pengalaman berlalang di bisnis-bisnis yang berkaitan dengan bisnis teknologi dan startup, dan juga sudah mempunyai pengalaman yang sifatnya juga mendunia. Mungkin satu slide lagi dari saya, ini yang berkaitan dengan apa yang ingin kita lakukan di IMG ini. Ini adalah bahwa kedepannya kami ingin hadir sebagai solusi mobilitas, tidak hanya kendaraannya saja, dan dengan itu ingin membangun ekosistem. Di mana sekarang kalau kita lihat ekosistemnya ya di Indonesia ini, atau mungkin saya boleh juga bilang di dunia, ekosistemnya masih dibentuk ya. Jadi singkat kata, motornya iya, produk
ya dari segi kendaraan, tapi kita ingin memastikan bahwa dengan memakai basis teknologi yang ini kan kita bisa juga memberikan sesuatu yang lebih ke calon customer kita ke depannya. Dari mulai mereka melakukan discovery daripada kendaraan motor kita sampai nanti mereka beli, dan juga nanti sampai mereka menjual juga. Dan semua hal-hal yang ingin kita berikan ke customer kita, dan dengan itu membangun ekosistem yang lengkap ke depannya. Demikian dari saya. Saya akan kembalikan ke Aziz. Terima kasih Pak Pur. Kita langsung dulu aja ke Ibu Regina untuk memaparkan kinerja keuangan nasional energi untuk kuartal pertama di tahun 2022. Nanti saya kembalikan untuk memulai diskusi. Silakan Ibu. Selamat siang semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kinerja keuangan untuk operasional Indika Energi selama kuartal pertama tahun 2022. Next slide-nya. Di slide ini terlihat sangat jelas bahwa karena pandemi selama tahun 2020, coal prices mengalami penekanan di mana harga rata-rata Newcastle di $60 per ton dan ICI 4 di mana ini adalah kebanyakan dari coal di Indonesia, Qideco in particular, adalah rata-rata seharga $29 per ton. Nah, kalau kita lihat sejak April 2021 harga batubara sudah mulai membaik, sehingga harga rata-rata selama tahun 2021 itu mengalami peningkatan yang signifikan dari average rata-rata 60,7 di 2020 menjadi 137 untuk rata-rata Newcastle di tahun 2021. Untuk ICI 4 juga mengalami hal yang sama, harga juga double dari $29 per ton menjadi $65 per ton. Nah, peningkatan ini ada sedikit koreksi, meningkat tajam di Oktober dan mengalami sedikit koreksi sampai akhir tahun 2021 dan mulai juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi sehingga mencapai sekitar $397 pada 13 Mei minggu lalu. Dan untuk Indonesian Coal lumayan stable walaupun masih tetap mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Average untuk Januari sampai sekarang bulan Mei di 2022 harga coal rata-rata untuk ICI 4 itu meningkat menjadi $85,6 per ton. Sedangkan Newcastle memang sangat mengalami peningkatan yang cukup tinggi, average-nya menjadi $293,2 per ton. Selain banyak pertanyaan mengenai kenapa harga ICI 4 beda jauh sekali dengan di Newcastle. Yang dapat kita sampaikan bahwa banyak yang kita ketahui bahwa untuk yang Newcastle itu banyak sekali itu tidak ada delivery fisik, tetapi banyak juga yang paper trading. Tapi kalau yang ICI 4 itu adalah coal yang kita tradingkan, dan ini adalah coal yang harga yang dipakai untuk Qideco Coal. Next page. Halaman ini dapat kita lihat bahwa pendapatan revenue daripada Indika Energi first quarter itu mengalami peningkatan yang cukup baik, adalah naik sekitar 58% dari $525 juta untuk first quarter tahun lalu menjadi $830 juta pada tahun ini, first quarter tahun ini. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan yang cukup signifikan datang dari dua
perusahaan anak perusahaan tambang batubara yaitu Kideco dan Indica Resources. Kedua anak perusahaan ini menyumbangkan sekitar 88% daripada total revenue untuk Indica Energy. Dapat kita lihat di sini bahwa Kideco sendiri revenue-nya naik sekitar 36% menjadi 564 juta dolar, dan dari Indica Resources itu naiknya lumayan sangat tajam sekali dari 57 juta dolar menjadi 172 juta dolar untuk first quarter tahun ini. Nah, kenaikan ini terutama didorong oleh kenaikan daripada harga jual rata-rata. Jadi untuk Kideco harga jual rata-rata naik dari 45 dolar per ton tahun lalu menjadi 10,8 dolar per ton tahun ini. Sedangkan untuk batu bara daripada mutu itu juga lebih dari double, itu dari 77 dolar per ton tahun lalu menjadi 183 dolar per ton tahun ini. Sedangkan kalau dari sisi volume untuk Kideco, volume pada awal tahun ini ada mengalami penurunan dari 9,2 juta tahun lalu menjadi 8 juta ton tahun ini. Ini disebabkan seperti yang teman-teman juga mengerti ya, bahwa adanya ekspor ban di bulan Januari. Jadi boleh dikatakan Kideco hampir tidak penjualannya terhenti, yang untuk ekspor hampir lebih kurang sekitar 2 hari. Ini jadi salah satu the main reason actually menurutnya volume penjualan daripada Kideco. Tetapi karena harga rata-rata yang naik cukup tinggi, total revenue Kideco masih mengalami peningkatan sebesar 36%. Untuk slide yang sama sebelah kanan, di sini kita bisa lihat bahwa kontribusi pendapatan Indica Energy 88% berasal daripada kontribusi batubara Kideco dan Indica Resources. Kideco sendiri mengalami kontribusinya itu adalah 68%, sedangkan dari non batubara saat ini adalah 11,4%. Next page. Nah, slide ini memberikan gambaran daripada komposisi penjualan Kideco, di mana ekspor terbesar itu adalah ke China dan selebihnya itu ke negara-negara Asia Tenggara 15%, ke India 7%, Korea, Jepang, dan Taiwan. Sedangkan untuk domestik itu adalah 32%. 2% itu actually perform much better daripada DMO, domestic market obligation, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Again, yang ekspor itu juga mengalami penurunan dari 6,1 tahun lalu menjadi 5,4 juta tahun ini. Again, ini karena adanya ekspor pada Januari di awal tahun 2022. Next page. Nah, seiring dengan membaiknya harga batubara, laba kotor juga mengalami improvement dari 106 juta dolar tahun lalu menjadi 260 juta dolar pada 3 bulan pertama di tahun 2022. Beban penjualan umum dan administrasi naik sekitar 48%, sehingga laba usaha yang didapat oleh Indica Energy first quarter itu adalah 220,7 juta dolar dibandingkan 79 juta dolar tahun lalu. Next page. Okay. Adjusted EBITDA juga mengalami kenaikan yang sama dari 141,9 juta dolar menjadi 233 juta dolar di first quarter tahun 2020. Nah, yang patut kita perhatikan di sini
itu adalah dengan membaiknya harga batu bara yang cukup signifikan itu laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu mencapai 75 juta dolar untuk first quarter tahun 2022 dibandingkan kerugian yang kita katakan pada tahun lalu adalah sebesar kerugian 9,4 juta dolar. Yang dapat kita sampaikan di sini adalah bahwa first quarter yang 75 juta dolar laba ini dibandingkan dengan laba tahun lalu secara setahun penuh adalah 57 juta dolar. Jadi first quarter performance sendiri itu sudah melampaui keberhasilan daripada satu tahun lalu. Laba inti seiring dengan itu laba perusahaan juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi menjadi 95 juta dolar untuk tahun ini dibandingkan 12,6 juta dolar tahun lalu. Next page. Untuk balance sheet, total aset mengalami peningkatan 8,3% dari 3,7 menjadi 4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 ini. Total liabilitas mengalami peningkatan sedikit 6,7% dari 2,8 menjadi 3 miliar dolar pada tahun 2022 ini. Seiring dengan itu total ekuitas meningkat sebesar 13,4% dari 883 juta dolar menjadi 1 miliar juta dolar Amerika Serikat pada first quarter 2022. Pada halaman ini bisa kita lihat bahwa posisi kas dan hutang pada akhir Maret 2022 itu saldo kas adalah sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat dan untuk hutangnya adalah 1,4 miliar Amerika Serikat. Next page. Halaman ini adalah panduan asumsi untuk Indika Energy pada tahun 2022 dan pencapaian atau realisasi pada first quarter pada tahun 2022 ini. Targetnya itu adalah produksi Qideco pada satu tahun adalah sebesar 34 juta ton. First quarter adalah 7,7 juta ton dibandingkan 9,1 juta ton tahun lalu mengalami penurunan. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya cuaca yang tidak mendukung. Stripping ratio pretty much in line di 5,5 dan yang di sini mengalami banyak perubahan itu adalah budget yang asumsi yang kita gunakan pada penyusunan budget itu adalah untuk Newcastle benchmark. Indeksnya kita pakai 103,5 dolar per ton. Sedangkan realisasi average untuk Newcastle first quarter itu adalah 263. Harga jual rata-rata juga sama, asumsi kita 52,5 dolar per ton, realisasi first quarter itu adalah 70,8. Cash cost di luar royalty pretty much stable in line 32,8 untuk budget, asumsi untuk budget, dan untuk first quarter realisasinya itu juga adalah 32,8 dolar per ton. Sedangkan untuk overburden volume full year adalah 188 dan first quarter yang kita capai adalah 42,6. Dengan pencapaian ini terutama di operasional kita believe that angka ini dapat kita capai untuk full year.
Sedangkan untuk Indika Resources sendiri, volume perdagangan batu bara full year budget adalah 7,5 juta ton dan realisasi pada first quarter itu adalah 1,7 juta ton. Dan volume produksi mutu adalah 1,8 dan first quarter adalah 0,4. Mungkin angka-angka ini, pencapaian first quarter ini adalah inline dan kita yakin full year target itu dapat kita capai. Sedangkan untuk Interport, volume daripada KGPG itu adalah flow stock, yaitu adalah budget 21,5 kilo barrel per hari, sedangkan pencapaian ini adalah 18,1 barrel per hari. Jadi ini ada sedikit di bawah. Walaupun mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun lalu, yaitu 12,5 kilo barrel per day. Halaman selanjutnya ini adalah realisasi belanja modal. Full year budget yang kita anggarkan itu adalah 113 juta dolar. Realisasi pada first quarter itu adalah 4,4 juta. Dari 113 juta dolar budget untuk capex, sebesar 76 juta dolar itu adalah capex yang di luar coal, di mana EMI 12 juta dolar. EMI ini adalah untuk yang People's Electric, dan yang EMIS untuk solar, dan yang IMP itu adalah yang solusi. Jadi ini masing-masing budget capex yang kita persiapkan untuk perkembangannya. Demikian dari saya.